Banjir bandang 27 November di Aceh Tamiang yang sangat mengerikan. Yang mana hujan dari tanggal 26 hingga 28 itu tidak berhenti-berhenti gitu loh, Bun. Di sini kami semua yang mengungsi di atas ruko kakak ipar udah sangat ketakutan karena air semakin naik dan hujan pun tak kunjung berhenti. Nah, ini kedalaman air di bawah ruko kakak ipar belum begitu meningkat ya, Inilah Bun. Kondisi kami mengungsi di atas ruko kakak ipar aku, yang mana di sini juga ramai terdapat orang-orang kerja dan juga saudara-saudara yang mengungsi di sini, Bun. Ini kondisi pagi hari, ada yang masak dan ada juga kami yang melihat air naik atau untuk turun. Tanggal 27 ini di sini udah mati lampu, udah nggak ada sinyal gitu loh, Jadi kalau mau ngabarin kerabat ataupun keluarga itu sama sekali tidak bisa. Walaupun kami mengungsi di lantai 2, tapi kami selalu melihat airnya itu makin naik apa enggak gitu loh. Untuk barang-barang jualan di market ataupun di frozen kakak ipar aku ini sama sekali nggak ada yang dinaikin ke atas. Begitu juga dengan sepeda motor kami, nggak ada yang dinaikin ke atas karena mikirnya itu ya kalaupun naik airnya nggak begitu dalam. Nah, di 28 November inilah puncak-puncaknya air yang semakin naik dan juga semakin deras. Mana kami udah berada di lantai 3 karena air semakin naik, kami takut nggak sempat lagi untuk naik ke atas. Ternyata pas kami naik ke lantai 3 itu ada rumah-rumah warga yang di atasnya itu dipenuhi dengan orang-orang mengungsi loh, Setiap malam kami selalu mendengar suara-suara orang minta tolong dari depan, dari samping, dari belakang. Karena mereka sudah ketakutan mengungsi di atas rabung, takut rumahnya itu terbawa air, tapi satupun tidak ada tim SAR yang lewat. Kantor Bupati Aceh Tamiang aja tenggelamnya sangat-sangat dalam, apalagi rumah-rumah warga yang di bawahnya, Bu. Maka dari itulah rumah-rumah warga di sini banyak yang hilang dan juga hancur karena derasnya air yang menerjang rumah mereka. Oh iya, di sini juga ada napi di tetangga sebelah yang juga mengungsi sama seperti kami. Alhamdulillah berkat mereka lah banyak orang yang tertolong dari kelaparan dan kehausan. Dan juga mereka lah yang berani menerjang banjir demi menolong nyawa orang. Di sini mereka kasih kami jajanan karena mereka udah minta izin sama orang Alfamartnya untuk mengambil makanan dibagi-bagiin ke tetangga-tetangga sini. Walaupun kakak ipar aku punya market, tapi mereka nggak ada yang tahu bahwa airnya sedalam ini. Jadi ya udah makan makanannya itu di bawah semua kena banjir. Untuk abang-abangnya terima kasih ya udah mau membantu orang-orang yang ada di sekitar sini. Nggak berselang lama pas sore hari ada 2 keluarga yang menyelamatkan diri dari derasnya air dengan cara menaiki kulkas. Udah kami arahkan untuk ke arah opak market, tapi karena derasnya air mereka terbawa arus ke belakang kafe kakak ipar aku. Yang mana untuk kafe dan isi-isinya itu udah jebol, jadi arusnya itu sangat deras membuat salah satu dari mereka terlepas dari kulkas tersebut. Ternyata yang terlepas dan hanyut ialah istri bapak ini. Setelah mereka bertiga bisa selamat di sore hari kemarin, mereka berada di atas rabung rumah warga. Keesokan harinya aku bersama kakak ipar untuk melihat jendela karena mau melihat orang-orang yang berada di atas rabung belakang ruko yang mana ipar. Kami sangat sedih karena semalaman itu hujan. Kami mau tahu bagaimana keadaan mereka di atas rabung itu, Bun. Saat kami melihat dari jendela ternyata ada rumah yang roboh dan ternyata di belakang rumah tersebut ada bapak sama kakak ini beserta anaknya yang kemarin hanyut masih di atas rabung ini. Disinilah kami melihat langsung kejadian di video ini yang mana sangat-sangat sedih dan takut untuk melihatnya. Alhamdulillah mereka bisa naik ke atas rumah ini dan selamat, tapi untuk istri bapaknya itu udah hanyut terbawa arus kemarin dan setelah banjir surut dikabarkan istrinya meninggal dunia. Ternyata kakak ini itu bukan istri bapak ini, kakak ini adalah tetangga dekat rumahnya gitu loh, Bu. Setelah mereka selamat dan berada di atas rumah ini, ada tetangga ruko sebelah yang mengirim minuman, makanan dan juga baju dengan cara yang luar biasa menggunakan semalaman mereka di atas ini dengan posisi ada anak kecil dan juga baju basah tanpa makanan. Ya Allah, sangat sedih sekali rasanya. Dapat kabar dari tetangga sebelah ternyata anaknya itu sakit loh, Bun, karena ya begitulah udah kena air, kena hujan semalaman di atas tanpa atap. Qadarullah, napi yang tadi aku ceritain lah yang menyelamatkan mereka berenang pakai jerigen sampai ke sana dan dibawa ke ruko sebelah ini. Setelah mereka terselamatkan dan berada di tempat yang aman, barulah kami agak sedikit lega gitu loh, Pas mereka diselamatkan oleh napi kemarin itu aku nggak ada rekam karena posisi HP aku itu lowbat dan nggak ada sinyal sama sekali dan juga nggak ada listrik. Setelah mereka berada di ruko sebelah dan napi-napi ini juga yang mengirim makanan ke mereka seperti susu dan juga roti-roti untuk makan-makan mereka di atas. Begitulah cerita kami saat banjir bandang di Aceh Tamiang. Mau minta bantuan sama sekali nggak ada tim SAR dan ini posisi di 29 November air sudah mulai walaupun surutnya itu sangat sedikit, tapi di sini kami udah senang banget gitu walaupun untuk airnya masih sangat-sangat deras.